Diaktifkan ya. Ya, monggo. Ya, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya untuk matrikulasi hari yang kedua. Kemarin Bu Profita sudah menyampaikan mengenai akuntansi manajemen dan pengendalian strategik ya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan audit dan sistem informasi akuntansi ya. Terus kemudian besok Pak Jafar akan menyajikan mengenai akuntansi keuangan nanti di situ. Ya. Kalau saya melihat di hasil wawancara kemarin ya, itu ternyata memang eh, 50-50 ya, 50% itu yang basicnya akuntansi, 50% basicnya non akuntansi. Ya, hari ini yang basicnya akuntansi juga alhamdulillah ada yang ikut juga ya untuk refreshing kembali ya terkait dengan ini, terkait dengan mata kuliah auditing karena nanti kedepannya kita ada juga mata kuliah pemeriksaan laporan berkelanjutan, ada juga kalau konsentrasinya akuntansi keberlanjutan ya, ada pemeriksaan laporan keberlanjutan. Kalau apa namanya, kalau konsentrasinya akuntansi digital ada pemeriksaan akuntansi digital nanti di situ. Jadi harus apa namanya data digital. Jadi harus memahami konsep awalnya dulu audit itu seperti apa. Ya, saya share dulu materinya ya. Bentar. Oh ya, nanti setelah akhir ini ya, setelah akhir perkuliahan, yang untuk kelas eksekutif ya, kelas eksekutif ini yang hadir hari ini siapa ya kelas eksekutif? Aku kelas apa? Aku kelas biasa paling. Halo, yang kelas eksekutif ada yang hadir hari ini? Izin Pak Edi. Hmm. Mas Aurum, G. terus siapa lagi ya? Nah, mungkin belum anu ya, belum hadir ya. Nanti di akhir nanti jangan keluar dulu karena saya akan melakukan briefing dulu ya. Karena perkuliahan kelas eksekutif itu agak mundur ya. Agak mundur itu insya Allah nanti di bulan Oktober. Kalau yang kelas reguler itu nanti tetap tanggal 23 besok Senin ya. Itu kita mulai nanti. Yang kelas eksekutif kita mulai lebih mundur nanti bulan Oktober. Ya, jadi nanti saya pengen persetujuan dari teman-teman untuk briefing sebentar nanti di situ. Ya, kita mulai aja untuk materi kita yang ini ya, overview terkait dengan pengauditan dan sistem informasi akuntansi. Ya, nanti saya akan menyajikan dua-duanya kalau sampai ya. Tapi yang penting teman-teman nanti paham bagaimana audit itu seperti apa, nah, terus kemudian sistem informasi akuntansi itu seperti apa itu yang dibahas ya. Karena ini bahan dasar ya. Bahan dasar ini kalau di S1 akuntansi ini sudah dapat di situ. Yang sudah dapat bisa mengingat kembali ya. Nanti kita bisa diskusi juga ya bagaimana praktek yang ada di tempatnya masing-masing ya. Mungkin nanti bisa sharing bagaimana proses audit ya. Tadi ada yang dari inspektorat juga, ada yang dari apa namanya, ada yang dari research juga ya. Nanti bagian proses audit seperti apa, termasuk sistem informasi akuntansi ya. Nanti akan kita pelajari di situ. Nah, agenda yang akan kita pelajari yang pertama nanti pengantar, kemudian overview pengauditan dulu, kemudian baru overview sistem informasi akuntansi, kemudian baru kesimpulan nanti. Ya, kenapa audit dan SIA itu jadi satu? Ya, karena ini seringkali ya di dalam mata kuliah di S1 dulu
untuk mengambil mata kuliah audit itu biasanya prasyaratnya itu sistem informasi akuntansi. Itu harus lulus dulu. Nah, sehingga nanti orang audit itu sebenarnya harus paham dulu bagaimana sistem informasi akuntansi. Termasuk juga orang ngaudit itu harus paham dulu mengenai proses akuntansi. Jurnalnya seperti apa harus paham di situ. Jadi kita kalau ngaudit tapi nggak paham jurnalnya ya bagaimana kita mau ngaudit kan itu. Jadi kita harus paham dulu apa yang akan kita periksa sehingga nanti ketika kita meriksa kita paham. Ya, seorang auditor pun ketika kita mengaudit klien yang berbeda atau perusahaan yang berbeda dan itu belum pernah pengalaman ya misalnya kita belum pernah pengalaman ngaudit perbankan terus kemudian kita ngaudit perbankan ya itu akan menjadi sebuah tantangan nanti di situ. Kalau memang auditor tidak mampu ya nggak usah diambil di situ. Nah, tetapi kebanyakan memang auditor eh, ya karena memang pengen dapat job ya itu diambil saja di situ sambil belajar. Ya, yang pertama kita audit dulu ya overview mengenai audit dulu. Kenapa perlu audit kan gitu. Terus kemudian siapa yang apa namanya yang perlu diaudit. Terus kemudian bagaimana proses auditnya. Ini menjadi pertanyaan ya. Nanti yang kalau kita kan basicnya kan akuntansi ya. Basicnya akuntansi harus paham ini. Kemudian kenapa? Kenapa kita perlu auditnya? Kita sebelum masuk ke materi mungkin kita bisa diskusi dulu ya. Mungkin ada yang punya pendapat ya. Kenapa kita perlu audit? Kenapa harus diaudit kan gitu? Pertanyaannya gitu ya. Ada yang punya pandangan? Monggo, silahkan. Yang dari inspektorat tadi, inspektorat siapa nanti ya? Coba Mbak Pratiwi. Ayo coba biar kita sambil diskusi ya. Cek. Iya, Pak. Ya, Perlu diaudit itu supaya kita itu melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Terus untuk penjaminan mutu juga, mutu perusahaan, kualitas perusahaan, kurang lebihnya seperti itu, Pak. ya, Terus itu nanti kalau di bidang pekerjaan saya nanti kalau sudah diaudit timbul kayak akreditasi. Nah, dari situ penilaiannya muncul gitu, Pak. ya. Berarti untuk eh, memberikan keyakinan ya bahwa pekerjaan kita itu eh, apa namanya memiliki kinerja yang bagus ya atau tingkat transparansi, akuntabilitas yang bagus. Ya, Ya. sehingga perlu diauditkan gitu. Ini menurut eh, Mbak siapa tadi lupa saya. Mbak Pratiwi ya. Iya, Pak. Pratiwi. Coba yang lainnya. Ada pendapat mungkin yang lain? Mbak Siti Murni. Ya, Mbak Murni ini masih di mood? Menurut saya audit itu perlu ya dilakukan itu sebagai perlunya dilakukan itu sebagai penilaian atau kewajaran atau kelayakan dari suatu laporan keuangan misalnya seperti itu. Nah, ini lebih fokus pada laporan keuangan ya. Iya, kan saya konsentrasinya keuangan, Pak. Konsentrasi keuangan. Ya, nggak apa-apa. Artinya apa yang kita lakukan ya kaitannya dengan apa namanya pengelolaan keuangan perlu dipertanggungjawabkan sehingga kan perlu diaudit yang gitu. Nah, menurut Mbak Murni ini. Yang lain ada pendapat silahkan Mbak Dian Meilani, monggo. Cek. Maaf Pak, ini laptop saya agak bermasalah ini. Heeh.
Saya pakai HP. Ya, nggak apa-apa. Izin kalau di inspektorat audit biasanya dilaksanakan di OPD OPD maupun di desa. biasanya itu digunakan Digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penganggaran sudah dilaksanakan dengan tepat sampai dengan laporannya. apakah Apakah sudah sudah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahnya bersih, lepas dari dari korupsi tentu saja. Jadi kita Jadi tahu kita tata tahu kelola kelola pemerintahannya di desa desa maupun maupun pelaksanaan apa penganggaran di OPD seperti itu, Pak. Kalau di audit seperti itu. J, Mbak Dian, ini kebetulan Mbak Dian memang dari inspektorat ya, ya siap yang siap. memang inspektorat itu perannya jadi internal audit ya, Iya, posisinya internal audit di Pemda di situ. iya, betul. Ya. Jadi tadi kita sudah paham ya, kenapa kita perlu audit. Berarti kata kuncinya kan ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan ya. Perlu dipertanggungjawabkan, terus kemudian apakah pertanggungjawaban itu sesuai dengan dasar yang sudah ditetapkan di awal atau kriteria yang di awal ya, maka perlu diauditkan gitu. Terus kemudian siapa yang butuh audit kan gitu. Yang pertanyaan yang kedua ini, ya siapa yang butuh audit? Sebenarnya siapa tuh yang butuh audit? Mbak Hilda? Itu dah. Yang butuh diaudit itu perusahaannya, Pak. Baik bagian keuangan maupun operasionalnya perlu diaudit. Menurut saya. Perusahaannya, yang butuh perusahaannya. Untuk apa dia perusahaan pengen diaudit? Untuk melihat apakah operasional dari perusahaan berjalan sesuai kebijakan atau peraturan yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah ada fraud atau kesalahan di perusahaan tersebut? Mungkin seperti itu, Pak, menurut saya. Ya, ini kalau untuk jenis audit yang internal ya. Kaitannya dengan apakah pengelolaan perusahaan ini oleh bagian-bagian tertentu, apakah oleh bagian bagian keuangan, bagian marketing, bagian produksi, apakah sudah sesuai dengan targetnya masing-masing. Nah, nanti kalau kita bicara itu nanti ada yang namanya ada jadi tiga jenis audit nanti di situ. Salah satunya ini audit operasional atau audit kepatuhan nanti di situ. Ya, lebih banyak pada internal auditnya. Ada pendapat yang lain? Pak Saifur, monggo. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi we need an audit. Jadi siapa yang butuh audit itu sebetulnya bisa dipilah menjadi beberapa ya. Artinya secara intern maupun ekstern. Intern tentu perusahaan atau entitas itu sendiri, karena untuk meyakini bahwa misalnya ini terkait dengan financial statement itu untuk meyakini akurasi dan keandalannya ya, reliability-nya. Terus kemudian tentu bagi intern itu memungkinkan untuk meyakinkan kepada seluruh stakeholder. Dalam hari ini misalnya terkait dengan investor misalnya, atau calon investor. Ini kan sehingga pihak intern itu meyakini bahwa seluruh proses ataupun laporan keuangan ataupun hal-hal lain misalnya operasional dan lain sebagainya itu memang betul-betul akurat dan handal. Terus kemudian kalau untuk ekstern itu sebetulnya ada yang memang untuk memenuhi standar regulator. Karena misalnya di kami misalnya perbankan itu kan terkenal dengan high regulated ya. Perusahaan yang sangat segala sesuatunya mesti diatur. Dan ini kan berarti butuh comply kepatuhan terhadap otoritas.
Dalam hal ini bisa kalau misalnya contohnya perbankan adalah otoritas jasa keuangan maupun otoritas perpajakan dan lain sebagainya, termasuk otoritas yang membawai tenaga kerjaan misalnya dinas tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Siapa yang butuh audit itu juga tentu para pengambil kebijakan. Dalam hal ini tentu misalnya kalau dalam sebuah entitas perusahaan misalnya, tentu para pengurus ya, dalam hal ini adalah direksi dan atau dewan komisaris. Yang terakhir kemudian bahwa siapa kemudian yang butuh audit ini sebetulnya ya kalau apa ya budaya terhadap audit ini sudah baik, maka sebetulnya pihak yang membuat laporan atau pihak yang memproduksi sebuah laporan itu juga memerlukan audit pemeriksaan dari entitas lain yang memang mempunyai fungsi khusus terhadap audit. Jadi kalau misalnya dalam istilah perbankan itu dikenal dengan ada three line defense. Jadi pihak pertama itu pemilik risiko, pihak kedua ini entitas ataupun unit kerja yang melakukan manajemen risiko, dan yang terakhir ini di line yang ketiga itu adalah dari internal auditor. Jadi itu Pak beberapa yang menurut hemat saya yang memerlukan audit itu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Syaifur. Cukup lengkap tadi ya. Karena memang Pak Syaifur di perbankan sangat kompeten ya terkait dengan kebutuhan audit di situ ya. Tadi kalau kita simpulkan ya, jadi ada pihak internal, ada pihak eksternal di situ ya. Ada pihak internal berarti ya manajemen ya. Kenapa dia butuh audit kan gitu? Untuk apa dia? Kemudian karyawan juga perlu ya, melihat bahwa laporan keuangan perusahaan ya, kondisi perusahaan seperti apa untuk meyakinkan bahwa nanti dia bisa eksis sustainable bekerja di dalam perusahaan itu ya, dia butuh. Sehingga nanti berapa tuh gaji yang perlu dibutuhkan. Ya, termasuk tadi dari manajemen ada direksi, ada dewan komisaris ya, dan lain-lain di situ yang memang perlu di situ. Ada pihak eksternal juga, pemerintah. Ya, pemerintah butuh hasil audit dari laporan keuangan untuk melihat bahwa nanti kaitannya dengan pajak. Ya, berapa besarnya pajak yang harus dipotong kan gitu, sehingga labanya berapa. Ya, begitu juga dengan masyarakat ingin lihat investor, calon investor, ya, perbankan, dan lain-lain. Dia butuh itu untuk melihat bahwa perusahaan ini bahwa nanti bisa sustainable bagaimana. Katakanlah nanti kalau dia memberikan kredit, ya, bank misalnya, ketika dia mau memberikan kredit, kan pasti kan melihat laporan keuangannya kan harus diaudit dulu di situ, sehingga untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan bahwa di sini untuk bisa tingkat pengembaliannya berapa, bisa nggak sustainability di situ. Nah, itu bisa juga di situ. Dan lain-lain ya, masyarakat juga sama investor untuk melihat bahwa nanti perusahaan ini bonafit nggak di situ ketika saya beli sahamnya di situ. Ya, di situ. Jadi kita simpulkan tadi di situ ya, ada pihak internal, ada pihak eksternal yang membutuhkan hasil auditnya ada di situ. Ya. Terus kemudian yang ketiga, what is the audit process? Ya, bagaimana proses auditnya kan gitu. Nah, ini cukup panjang, nanti akan kita bahas. Ya, teman-teman mungkin sudah yang inspektorat ya, yang internal audit sudah paham ya. Terus kemudian yang Pak Saifur mungkin yang pernah diaudit ya. Pak Saifur posisinya ini manajer atau auditornya? Dulu pernah di Sky ya Pak, Satuan Kerja Audit Intern, sudah cukup lama, kemudian ada di bisnis, dan sekarang di risk management Pak. Risk management. Sudah CRP berarti? Ya ini Pak, kalau di kami sertifikasinya adalah pejabat eksekutif kepatuhan dan pemantau risiko Pak, dari lembaga gitu. sertif. Ya. Gitu ya, beda. Kalau kemarin saya mengikuti yang CRP di situ ya.
dari lembaga BNSP di situ. Ya. Yang sekarang memang manajemen risiko, audit berbasis manajemen risiko itu yang paling laku saat ini di situ. Ya. Sekarang tidak hanya menjamin perusahaan itu saat ini saja, kedepannya juga bagaimana biar sustainable. Ya, risiko-risiko bagaimana bahwa risiko nanti itu bisa diminimalisir. Ya, sehingga nanti dalam posisi appetite ya yang bisa risiko bisa diterima oleh perusahaan ya, sehingga nanti para pemilik risiko itu harus bertanggung jawab kan gitu. Untuk memanage risikonya kan, manajemen risiko kan. Nah, sekarang memang Ya, yang ada berkembang di risk situ. appetite dan risk tolerance, Pak. Ya, risk tolerance. Ya. Di mahasiswa kita, mahasiswa Maksi itu ada juga yang angkatan 3 kalau nggak salah, itu dari OJK ada juga. Ya, dari itu auditor OJK kemarin juga ngaudit beberapa perbankan itu terkait dengan audit manajemen risiko juga di situ ya. Itu cerita juga di situ kaitan dengan audit bagaimana pengalaman. Ya. Gitu ya. Sekarang kita bahas ya bagaimana proses audit di situ. Ya. Audit is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic action and event to ascertain the degree of correspondence between those assertions and establish criteria and communicating the result to interested user. Jadi kalau kita melihat bahwa auditing ya, itu sebuah proses yang sangat objektif, yang sistematis di situ. Untuk apa dia? Untuk bagaimana memperoleh atau mengevaluasi bukti. Ya. Bukti terkait dengan apa? Asersi di situ. Asersi baik itu kejadian ekonomi ya, atau kejadian ekonomi atau peristiwa ekonomi ya, untuk meyakinkan bahwa ini loh, bahwa asersi yang sudah dibuat oleh manajemen tadi itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga nanti ini bisa dikomunikasikan ya, atau memberikan hasilnya nanti itu bisa dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan ya. Jadi ini loh hasil auditnya seperti ini. Asersi nanti bahasa auditnya ada istilah asersi, ada istilah atestasi ya, nanti ya itu harus difahami. Ini istilah-istilah yang memang di dalam audit itu sering muncul ya. Asersi itu yang menyusun manajemen ya, mulai dari keberadaan, keterjadian, ya, hak dan kewajiban, alokasi, penilaian, ya, penyajian dan pengungkapan itu asersi. Jadi asersi, bahasa asersi itu ya hasil yang dibuat oleh manajemen. Jadi sebuah laporan keuangan itu ya melihat hasil asersi tadi ya dari yang dibuat oleh manajemen. Kalau atestasi itu merupakan jasa yang yang diberikan oleh kantor akuntan. Salah satunya jasa audit di situ, ya, jasa atestasi. Ya, untuk meyakinkan bahwa ini laporan keuangan itu sesuai dengan standarnya di situ. Ya, ini ya kata kuncinya itu proses sistematik. Berarti ada proses, ada sebuah proses karena ini sistematik itu harus bertahap. Tidak boleh kita melewati berapa tahap tadi ya, dilewati nggak boleh. Nah, ini harus dilakukan. Ketika itu tidak dilakukan, ya, maka ada sesuatu yang salah di situ, ya. Ketika nanti katakanlah ketika kita melakukan prosedur audit awal, ya, kita tidak melakukan pengusutan saldo awal, ya, kita tidak melakukan review mutasi luar biasa, misalnya gitu. Itu ketika kita menghilangkan langkah-langkah audit yang sudah ditetapkan dalam proses audit itu, maka nanti kemungkinan kita tidak akan memperoleh bukti-bukti yang sesuai dengan yang kita perlukan untuk menguji bahwa asersi itu betul gitu, sesuai dengan kriterianya. Maka auditing itu merupakan suatu ilmu yang dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematik, ya, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi serta bertujuan. Nah, jadi ada tujuannya, apakah itu tujuan yang secara khusus, ada tujuan khusus tertentu, atau yang general audit di situ. Sampai nanti ada yang sifatnya
apa namanya audit forensik. Ya, nanti kan sekarang yang terkenal audit forensik di situ. Ini kalau yang dari kepolisian ini Pak John ini. Ya. Halo, Pak John, ada dari kepolisian yang reserser ini. Dengar suara saya, Pak John? Sudah ada di sini belum? Suaranya nggak masuk di situ. Jadi nanti kalau sudah masuk ya nanti kita bisa diskusi ya. Ini proses audit ya. Kalau kita melihat perbedaan akuntansi dan audit, nanti akuntansi yang membahas besok ya dibahas oleh Pak Jafar nanti di situ. Ya, bagaimana proses akuntansi. Kalau kita melihat ini secara umum, proses akuntansi ya itu dari bukti transaksi terus kemudian di jurnal ya, apakah jurnal umum atau jurnal khusus ya, terus kemudian dari jurnal ini nanti eh, diposting ke buku besarnya masing-masing ya. Nanti di sini ada buku besar pembantu juga ya, biasanya ada buku besar pembantu piutang, hutang ya, persediaan mungkin di sini. Terus kemudian dari buku besar ini kemudian disusunlah laporan keuangan. Ya, ini prosesnya seperti ini, proses akuntansi secara umum. Proses akuntansi secara umum itu seperti ini ya. Bukti transaksi, jurnal, buku besar, jadi laporan keuangan. Jadi ini proses akuntansi yang sistematis ya. Akuntansi itu kan suatu proses yang sistematis juga ya, mulai dari bukti, jurnal, ya, buku besar, hingga nanti neraca lajur, ya, neraca saldo, kemudian jadi laporan keuangan. Ya. Dan laporan keuangan ini produk dari akuntansi. Ini yang nanti yang diaudit, ininya laporan keuangan yang diaudit. Ya, laporan keuangan ini yang diaudit. Terus kemudian kalau proses audit, ya ini arahnya nih, arah proses akuntansi arahnya ke sini. Kalau proses audit itu arahnya justru ke sini. Kita lihatnya di laporan keuangan. Ya, inilah hasil outputnya nih laporan keuangan. Ya, laporan keuangan misalnya ada laporan posisi keuangan, ya, ada laporan laba rugi, ya, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, ya, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Ya, ini bagaimana bahwa proses ini diperoleh dengan proses yang yang sistematis tadi, betul nggak di situ? Ya, nanti maka prosesnya dari laporan keuangan, kemudian nanti diusut ke buku besar. Ya, di buku besar dilihat, dicek lagi di sini. Kemudian sampai ke jurnal, kemudian ke buku transaksi. Prosesnya ini. Ya. Jadi seorang akuntan, auditor itu harus paham dulu proses akuntansi ini. Jadi kalau misalnya nanti ada proses kesalahan misalnya, kesalahan pencatatan ya, kesalahan pencatatan misalnya ada biaya yang terlalu besar misalnya, ya maka nanti itu pengaruhnya kemana di situ? Apakah ke laporan laba rugi atau ke perubahan ekuitas, ya, atau ke langsung ke laporan posisi keuangan neraca atau bagaimana di situ? Ya ini seorang anggota harus bisa, maka harus meyakinkan di situ. Ya, nah ini prosesnya seperti ini. Ini perbedaan antara proses akuntansi dan proses audit ini. Ya, jadi kebalikannya, ya, kebalikannya seperti ini. Ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Indah. Mbak Indah gimana? Paham nggak Mbak Indah? Suaranya masih di mute? Insya Allah paham. Terdengar apa tidak ya? Gimana? Terdengar apa tidak ya Pak suara Ya, saya? dengar. Insya Allah saya paham. Mencoba Paham ya? memahami. Ya. Yang lainnya, yang saya khawatir yang non akuntansi ini yang anu kayak Mbak Meza ada Mbak Meza dengar nggak? Izin dengar, Pak. Nah, paham nggak, ada pertanyaan tidak? Sejauh ini belum sih, Pak. Bisa lihat dari PowerPoint-nya sih. Ya.
Yang lainnya silakan. Ada yang ditanyakan. Ini mungkin kalau yang proses akuntansi ini ya, proses akuntansi ini memang prosesnya panjang ya. Kita tidak bisa membahas dalam semalam. Ini kalau ada pengantar akuntansi aja itu sudah 3 SKS ya. Akuntansi keuangan menengah hanya itu sudah 3 SKS. Akuntansi lanjutan sudah 3 SKS. Sudah berapa kali pertemuan di situ seharusnya ya. Kalau pengen memahami proses akuntansinya. Tapi ini minggu depan ya nanti mungkin Pak Jafar akan mempelajari ini ya proses akuntansi secara umum nanti di situ. Tapi yang di sini audit dulu di sini. Seharusnya memang proses akuntansi dulu ya, akuntansinya paham, baru bagaimana mengauditnya. Tetapi karena memang jadwalnya Pak Jafar tidak bisa di hari ini ya, bisanya di hari Kamis ya nanti ini dulu audit dulu di situ. Ini ya secara umum proses audit seperti itu, kebalikan dari proses akuntansi. Nah, ada kalau kita melihat pada textbook ya di bukunya Mulyadi ya itu ada 3 jenis audit. Ada audit laporan keuangan ya, ada financial statement audit ya, kemudian ada compliance audit atau audit kepatuhan, kemudian ada operasional audit, ada audit operasional. Ya, objeknya beda-beda, ini harus dipahami. Ya, kalau ini aja audit laporan keuangan ya pasti objeknya laporan keuangan yang diaudit laporan keuangan. Kalau audit kepatuhan yang diaudit berarti kepatuhan terhadap terhadap undang-undang, regulasi, kebijakan tertentu yang ada di organisasi tadi di situ. Ya, kalau audit operasional yang diaudit operasional data kinerja ya kinerjanya di situ yang di. Kalau kita melihat ketiga jenis audit ini standarnya berbeda ya kriteria yang ditetapkan berbeda di situ. Kalau ya ada yang bertanya tadi suaranya masuk nggak ada. Ya, saya lanjutkan Mbak Leviana, ini Mbak Leviana atau siapa ini? Oh iya, Ada yang mau disampaikan? Gimana Mbak Leviana, ada yang mau disampaikan? Oh enggak ya. Kalau enggak saya lanjut ya. Jadi kriterianya berbeda, standarnya berbeda ya. Kalau ini ya, kalau audit laporan keuangan berarti kan kita yang menjadi patokan kan dalam penyusunan laporan keuangan ada yang namanya standar akuntansi. SMK di situ. Atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Ini SAK. Ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi auditor itu melihat apakah sesuai yang tidak laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tidak di situ. Jauh. Nah, hasil dari audit ini yaitu sebuah opini. Ya, opini apakah laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian atau tidak wajar, ya, atau wajar tapi dengan pengecualian mungkin, ya, atau dia tidak memberikan pendapat. Ya, ada kriterianya ya. Kapan auditor memberikan opini tidak wajar, memberikan opini wajar, atau tidak memberikan pendapat itu ada kriterianya. Ya, yang paling penting ya, kalau misalnya sebuah laporan keuangan tidak sesuai dengan standar, ya itu sudah pasti dikatakan tidak wajar. Ya, tetapi kalau dia sesuai dengan standar, tidak ada hal yang salah saji material, ya itu pasti sudah bisa dikatakan wajar. Tapi wajar pun ada yang dengan pengecualian. Mungkin ada akun tertentu yang mungkin dikecualikan. Ya, akun-akun tertentu yang dikecualikan yang harus dipertimbangkan oleh auditor sehingga itu dikecualikan. Ya, dikecualikan. Ya, atau dia tidak memberikan pendapat. Ada misalnya ada batasannya. Ketika dia minta data ini nggak boleh. Ketika dia pengen mengaudit ini nggak boleh, ya. Itu maka
dia bisa auditor ya bisa menyatakan itu tidak memberikan pendapat di situ. Jadi hasilnya opini. Ya. Kemudian kalau audit kepatuhan, audit yang kedua kepatuhan, dan kepatuhan ini bisa terhadap apa namanya hukum, ya kebijakan, regulasi dan lain-lain di sini. Ya ini tentu yang sudah ditetapkan oleh organisasi tertentu, sehingga dengan standarnya kebijakan manajemen peraturan pada itu, ya sehingga patuh nggak di situ. Sehingga di sini hasilnya yaitu ada ringkasan semua, ada yang patuh, ada yang tidak patuh, atau tingkat kepatuhan berapa di situ dihitung ya, tingkat kepatuhannya sekian. Nah, sehingga ini ada yang tidak patuh, kepatuhan ini di situ ada sanksi mungkin di situ ya, ada reward sanksi di situ. Terus kemudian yang ketiga adalah audit operasional. Kalau audit operasional itu lebih banyak pada operasional ya, pada kinerja. Ya, ada kinerja organisasi. Kalau ini juga beda-beda antara organisasi dengan organisasi berbeda karena ini tergantung tujuan dan masing-masing di situ. Karena mungkin antar bagian itu punya operasional berbeda-beda. Bagian marketing dengan bagian akuntansi, bagian keuangan itu pasti ukuran kinerjanya berbeda. Maka di situ ukuran kinerjanya harus ditetapkan. Ya, misalnya bagian marketing ya dia ditargetkan jualan sekian misalnya, itu jadi sebuah ukuran kinerjanya dia. Sehingga nanti dia akan melihat apakah efisien atau efektif enggak di situ. Ya, sehingga di sini nanti ketika tidak efisien, tidak efektif ya, maka hasil auditnya perlu ada rekomendasi. Ya, ada rekomendasi ini kurang ini. Ya, ini tidak efektif, tidak efisien karena ini, maka perlu ditingkatkan ini. Nah, itu seperti itu. Ini beda. Ya, nanti terkait dengan auditornya juga beda. Ada istilah auditor, ada istilah auditi ya. Kalau auditor itu orang yang audit. Ya, kalau auditi itu pihak yang diaudit, auditi. Ya. Berarti auditornya, kalau auditor untuk financial statement audit ya, ini biasanya eksternal auditor di situ ya. Biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik yang memang dia memiliki sertifikasi akuntan publik ya. Yang dia sudah BAP ya, sudah bersertifikasi akuntan publik. Kemudian kalau yang compliant sama yang operasional ini bisa dilakukan oleh internal auditor. Nah, masing-masing perusahaan sendiri di situ. Ya, kalau tadi yang di pemerintahan kalau yang eksternal kan BPK ya, kalau yang internal bisa BPKP, bisa inspektorat, ya Irjen dan lain di situ. Ya, gitu betul Mbak Dian ya kalau di Pemda ya. Betul, Pak. Ye, itu ya. Ini tiga jenis audit ya. Ini kalau kita berdasarkan pada textbook ya. Nanti ada juga yang pengembangan lebih luas lagi ya. Tadi yang saya singgung terkait dengan ada namanya audit apa namanya audit IT ada juga ya. Terus kemudian ada audit yang apa tadi saya lupa. Yang apa tadi? Forensik ya, audit forensik ya. Sampai ini Pak Jun sudah masuk belum tadi? Kita bisa diskusi yang mungkin pengalaman di reserse seperti apa. Nah, belum masuk ya. Saya lanjutkan. Ini tipe auditor seperti yang saya katakan ya. Ada independent auditor. Ya, ini yang memang auditor independen yang saya katakan tadi. Contohnya KAP ya, kantor akuntan publik di situ. Kemudian ada internal auditor, ya ini bekerja di perusahaan. Kemudian ada government auditor, auditor pemerintah yang bekerja untuk kepentingan pemerintah di situ. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini yang saya katakan tadi asersi, yang diaudit itu asersi ya.
Asersi itu hasil dari manajemen. Ini diingat, ada istilah asersi. Nah, asersi itu ada 5 ya. Asersi itu ada 5, ini harus diingat. Asersi yang pertama itu ada keberadaan yang terjadian. Yang kedua kelengkapan. Yang ketiga hak dan kewajiban. Yang keempat penilaian atau pengalokasian. Yang kelima penyajian dan pengungkapan. Ini nanti yang auditor harus menilai ini 5 asersi ini. Ya, betul ada nggak? Betul terjadi tidak di situ? Datanya lengkap nggak? Benar dia itu milik dia dan kewajibannya dia. Cara nilainya gimana? Betul nggak? Kemudian dia penyajiannya di dalam laporan keuangan sudah betul nggak sesuai dengan standar? Ya itu. Ya ini keberadaan ya. Keberadaan itu melihat apakah aktiva atau utang suatu usaha, satuan usaha ada pada saat tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Betul nggak? Betul-betul itu ada dan itu betul-betul terjadi. Ya, maka bisa dibuktikan nanti di situ. Maka bisa kita akan mengecek pada bukti transaksinya di situ. Betul nggak itu benar terjadi? Dan transaksinya dari mana itu asalnya? Ya, apakah itu dari pihak ketiga ya, atau dari dibuat sendiri di situ kan harus perlu dicek di situ supaya ada terjadi. Betul ada nggak di sini? Misalnya dia dicatat di dalam neraca di situ ada aset ya, ada aset tetap misalnya tanah sekian ya, maka kita lihat di situ betul nggak ada tanah di situ ya. Terus kemudian itu dari mana? Nah, nanti kita harus bisa melihat pada sertifikatnya betul-betul transaksinya seperti apa ya, betul-betul jadi nggak di situ ya. Kemudian yang kelengkapan ya, ini berhubungan dengan apakah suatu transaksi atau suatu rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sudah lengkap belum yang disampaikan di situ? Ya, ini harus melihat pada kelengkapannya juga. Ya, bukti-buktinya dan lain-lainnya harus dilihat di situ. Kemudian dia ada dan kewajibannya. Ini auditor harus bisa melihat apakah merupakan perusahaan atau tanggungan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Ya, misalnya tadi punya tanah, itu tanahnya punyanya dia nggak, atau asetnya misalnya dalam persediaan misalnya itu punyanya dia nggak di situ. Ya, dilihat di situ ya. Atau misalnya kewajiban, betul nggak dia kewajiban dia? Misalnya hutangnya dia, betul nggak kewajiban ini ditanggung oleh perusahaan? Atau betul nggak ini piutang ini, betul nggak hutang perusahaan? Itu harus dilakukan pengecekan di situ. Ya. Kemudian penilaian atau pengalokasian ini untuk meyakinkan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu pada jumlah yang semestinya. Ya. Misalnya kita melihat ya ada kas misalnya, jumlahnya sekian. Betul nggak kas penilaiannya segitu? Ya, piutang juga sama, dilihat apakah piutang yang dicantumkan di neraca itu betul nggak jumlahnya sekian. Jangan-jangan ini piutangnya ternyata piutang yang terkaki semua di situ. Ya, maka harus dilihat di situ. Persediaan juga sama. Bagaimana nilai persediaannya? Ya, apakah dia menggunakan metode FIFO, LIFO, average? Ya, bagaimana dia penilaiannya? Konsistensinya seperti apa? Dalam mengalokasikan penilaian seperti apa itu harus dilihat di situ. Kemudian yang terakhir penyajian. Ya, penyajian dan pengungkapan ini juga harus dilihat di situ. Ini dikaitkan dengan apa komponen-komponen tertentu laporan keuangan divisualisasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya. Ya, jangan-jangan nanti biaya malah dianggap sebagai pendapatan atau pendapatan dengan sebagai biaya. Ya, atau nanti itu biaya modal ternyata dibiayakan, bukan dianggap sebagai aset, ya, dan lain-lain di situ. Nah ini dalam penyajiannya harus dijelaskan, harus di situ ya. Apakah piutang itu disajikan dalam jumlah yang bisa direalisasikan nggak di situ? Itu harus betul-betul dilihat oleh auditor, apakah nilai penyajian laporan keuangan pos-pos di dalam laporan keuangan itu sudah betul, sudah sesuai dengan standar belum di situ? Ya, jangan sampai nanti
penyajian dan pengungkapannya salah di situ. Ya, seperti yang terjadian yang tahun berapa itu? Tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2012 atau berapa, yang kasus PT Garuda yang di situ ya. Kasus PT Garuda yang pada saat belum publish ya, oleh auditor sudah menyatakan dia wajar tanpa pengecualian dengan laba sekian. Ternyata ada pengakuan pendapatan yang salah di situ. Ya, sehingga komisaris tidak mau tanda tangan, sehingga nanti ternyata pengakuan pendapatan yang salah sehingga terkonversi dari laba menjadi di situ. Ya, itu harus dilihat oleh auditor di situ. Ya, itu asersi tadi ya, 5 asersi yang akan diaudit ya, akan menjadi objek dari audit di situ. Kemudian tahapan audit seperti apa? Ini ya, tahapan audit itu ada 4 ya. Yang pertama penerimaan penugasan, yang kedua perencanaan audit, yang ketiga pelaksanaan audit. Nah, ini pelaksanaan pengujian audit, ya ada pengujian pengendalian, ada pengujian substantif. Kemudian yang keempat ada pelaporan audit. Yang pertama penerimaan penugasan dulu. Ya, auditor ketika ada sebuah proyek auditnya, misalnya ada perusahaan yang pengen diaudit di situ, dia harus melakukan tahap perikatan di situ. Dia harus melakukan ngecek, ya harus mengecek ini perusahaan proses bisnisnya seperti apa, dulu yang audit siapa di sini, ya. Ini tujuan auditnya untuk apa, ya. Dia harus memahami itu. Jadi ketika dia katakanlah tidak paham, terus kemudian tidak independen, seharusnya ditolak. Ya, seharusnya ditolak di situ. Tetapi kalau sudah memang ini independen, tidak ada kasus tertentu, ya sudah ada rekomendasi dari auditor sebelumnya bagus, ya, terus kemudian ini boleh dilakukan audit, maka di situ sudah masuk tahap perikatan, ya, yaitu penerimaan penugasan audit. Kemudian setelah diterima, auditor harus melakukan rencana. Ya, perencanaan audit ini siapa yang mengaudit, kapan, ya. Kemudian objek auditnya ini dibagi siapa saja di sini, waktunya kapan. Ya. Sehingga di sini nanti akan dibuat yang namanya program audit. Ya, program audit yang nanti di dalamnya ada prosedur audit. Perencanaan audit nanti kalau sudah diselesaikan, ya sudah direncanakan bersama, kemudian baru dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Kemudian ada 2 pengujian utama yang ini ya. Ini khusus memang untuk pengujian audit laporan keuangan ya. Nah, tahapan audit ini yang khusus untuk laporan audit laporan keuangan ya, melakukan pengujian pengendalian, melakukan pengujian substantif ya. Yang pertama ini pengujian pengendalian dulu. Pengujian pengendalian tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menguji efektivitas dari sistem pengendalian intern. Ya. Sistem pengendalian intern itu apa saja? Gitu. Kalau kita melihat ini terkait dengan SIA ya, sistem informasi akuntansi ya. Sistem pengendalian intern itu yang kita mulai dari lingkungan pengendalian ya, lingkungan pengendalian, terus kemudian ada penilaian risiko ya, kemudian ada aktivitas pengendalian dan lain-lain di situ ya. Itu merupakan sistem pengendalian, termasuk di dalamnya nanti ada pemisahan fungsi, ada otorisasi ya, dan lain-lain, itu sistem pengendalian daerah. Untuk meyakinkan apakah SPI-nya itu sudah betul nggak di situ, sudah dijalankan betul nggak, atau dia punya nggak SPI. Ya, sistem pengendalian internnya seperti apa? Kita pengen melihat ya, sehingga nanti kalau akun di dalam laporan keuangan ya, pos-pos di dalam laporan keuangan itu ya, nilainya itu betul. Itu nanti kita lakukan pengujian secara substantif. Nah, sebelum pengujian substantif kita lakukan pengujian pengendalian dulu. Ya, kalau pengendaliannya bagus, auditor akan melihat ke depannya substantif itu mungkin akan lebih tidak terlalu banyak perhatian. Mungkin sampelnya tidak terlalu banyak ya, mungkin sampelnya sedikit di situ. Karena dia melihat sistem pengendalian internnya bagus. Dia melihat SPI-nya melalui proses yang bagus di situ. Sehingga dalam pengujian pengendaliannya ya dia tidak banyak menaruh perhatian. Sehingga nanti dalam pengukuran sampel tidak terlalu banyak. Ya, ini objeknya yaitu siklus akuntansi.
Entah itu siklus akuntansi pendapatan, ya, siklus akuntansi penjualan, siklus akuntansi produksi, siklus akuntansi penggajian, siklus akuntansi apa namanya produksi dan lain-lain, yaitu keuangan, ya, dan lain-lain, itu yang menjadi objek, ya, kita lihat di situ. Katakanlah sistem akuntansi, siklus akuntansi pendapatan. Ya, bagaimana pendapatan ini diperoleh? Penjualan tunai, penjualan kredit, prosesnya seperti apa? Maka kita lihat siklusnya. Yang biasanya kita melihat apa siklus itu dalam bentuk flowchart-nya, ya. Dari flowchart kita bisa baca, kita bisa baca, oh, alurnya seperti ini, kita paham. Sehingga nanti kita bisa meyakinkan bahwa sistem pengendalian internnya bagus enggak? Ya, itu. Nah, ini ya, itu objeknya. Sebuah apa namanya pengujian pengendalian itu untuk me, mereduksi, ya, atau bisa meminimalisirkan resiko. Resiko apa itu bawaan? Ya, resiko bawaan itu ya yang namanya orang, ya, itu bisa error, bisa disengaja, ya, itu resiko bawaan di situ, ya. Itu secara error, misalnya kita ngetik 1 juta, nolnya kan 6, mungkin pas saat ngetik capek, nolnya kurang 1 kan jadi 100.000, ya. Itu error atau disengaja, ya, ada manipulasi, ada korupsi, ya. Nah, itu risiko yang sifatnya bawaan, itu perlu ada pengendalian. Ketika sistem pengendalian dilaksanakan, ya, maka risiko bawaan ini diharapkan bisa berkurang. Ya, risiko bawaan ini bisa berkurang. Sehingga nanti di sini yang adanya disebut dengan risiko pengendalian. Ya, nanti di sini disebut dengan risiko pengendalian. Sehingga nanti di sini pengujian pengendalian ketika dilakukan, maka risiko bawaan ini nanti yang menghasilkan yaitu namanya risiko pengendalian. Nah, kemudian kalau risiko pengendalian nanti perlu dilakukan pengujian substantif. Yang ini, ya, pengujian substantif nanti yang disebut dengan risiko deteksi di sini. Ya, inilah risiko audit. Risiko audit utama nanti di sini yang diharapkan minimal, ya. Tadi ya bahasanya kalau manajemen risiko tadi yang ada appetite, ya, ada yang toleran, kan itu. Nah, berapa yang bisa ditoleran oleh auditor? Misalnya ini berdasarkan pada pengalaman, misalnya risikonya misalnya 1% dari jumlah kerugian piutang, misalnya, ya, dari 1% dari total aset, 1% dari pendapatan, misalnya, itu sudah ditetapkan oleh auditor. Ya, saya kembali ke pengujian tadi, ya, pengujian pengendalian tadi, ya. Jadi kita sudah paham bahwa pengujian pengendalian itu dilakukan untuk menilai atau menguji aktivitas SPI-nya, sistem pengendalian intern. Ya, apakah tadi untuk mengurangi risiko bawaan tadi, ya? Kalau itu kok sudah diminimalisir dengan SPI kok masih ada, itu risiko deteksi. Ya, risiko pengendalian. Ya, risiko pengendalian tadi itu nanti akan dilakukan dengan pengujian substantif. Ya, untuk pengujian substantif kok masih ada risiko, itu disebut risiko deteksi. Ya, yang diharapkan risiko deteksi ini yang risiko yang minimal yang bisa apa namanya bisa diminimalisir, ya, sehingga di situ risiko audit berapa persen nanti di situ yang bisa ditoleran, ya, oleh yang diterima oleh auditor, di situ sudah dikatakan wajar, ya. Kalau misalnya nanti risikonya terlalu besar, maka kan perlu dikoreksi nanti itu, ya, di situ. Ini, ya, jadi pengujian pengendalian itu tahapnya mulai dari auditor harus memahami sistem pengendalian intern dulu. Ya, siklusnya dibaca dulu di situ, sistem informasi akuntansinya harus dipelajari. Sehingga nanti dia dari sistem informasi akuntansi dia bisa mempelajari siklusnya seperti ini. Sistem pengendaliannya itu seperti ini. Ya, itu mempelajari. Terus kemudian yang kedua, auditor harus menentukan salah saji material kemungkinan. Jadi auditor sudah harus menentukan kemungkinan setelah membaca dari siklusnya tadi, ya, misalnya dari siklus tadi dia melihat bahwa apa namanya kalau misalnya penjualan kredit itu harus diotorisasi oleh
bagian manajer pemasaran misalnya lo ya, harus diotorisasi misalnya. Di situ auditor harus menentukan di situ, harus menentukan kemungkinan risiko. Ya, kemungkinan risikonya apa di situ? Kemungkinan ada penjualan kredit yang tidak diotorisasi. Ya, itu kita harus menentukan dulu. Itu kemungkinan risikonya. Ya. Kemudian kalau sudah kita apa namanya tentukan ya, kita tentukan salah satu material, kemungkinan salah satu material, baru kita menentukan langkah untuk mendeteksinya tadi di situ. Ya, untuk mendeteksinya gimana kalau ada yang salah di situ? Maka lakukan pemeriksaan terhadap bukti faktur penjualan kredit. Nah, itu sudah auditor harus menganalisis itu. Ya, kemudian yang berikutnya buat program audit, prosedur audit. Ya, itu dibuat di situ. Itu langkah dari pengujian pengendalian. Ya, pengujian pengendalian lihat di situ. Sehingga auditor bisa melihat apakah sistem pengendalian ini sudah dilaksanakan atau belum. Nah, gitu ya. Sudah otorisasinya sudah betul belum? Dokumennya sudah betul belum? Misalnya di dalam siklusnya tadi harus rangkap 4 ya. Harus rangkap 4, ini harus dikirim ke divisi sana, dikirim di sini. Auditor harus bisa menentukan kemungkinan ada dokumen yang salah misalnya. Harus dicek di situ ya. Itu. Nah, kalau pengujian substantif, yang kedua, pengujian substantif ini lebih banyak fokusnya pada akun-akun pada laporan keuangan. Ya. Tujuannya apa? Untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Apakah jumlah yang ada di dalam neraca misalnya ya, atau di dalam laporan laba rugi ya, itu jumlah kas yang ada di dalam neraca itu jumlahnya sekian, betul nggak? Kasnya ini mungkin ada yang kas in hand, ada kas cash in bank misalnya. Kita lihat yang di bank berapa, kita lihat di rekening koran di situ. Kita cek di rekening korannya, kita minta ke bank. Betul nggak pada tanggal ini? Betul sekian nggak di situ? Jangan-jangan salah kemungkinan. Ya, kemungkinan kan mungkin ada pendapatan yang belum dicatat. Ada biaya yang belum dicatat kan gitu ya. Ada mungkin yang cek kosong misalnya. Ya, ada mungkin pembayaran piutang yang langsung ditransfer ke bank ya, perusahaan belum tahu. Maka nanti perlu kan dilakukan namanya rekonsiliasi bank kalau kaitannya dengan bank. Maka dilihat di situ akun-akun pada laporan keuangannya. Itu pengujian substantif. Sehingga pada akun-akun ini fokusnya pada akun-akun ini adalah laporan keuangan. Baik itu di laporan posisi keuangan, neraca ya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas ya. Itu perlu dicek semua di situ. Itu pengujian substantif. Ya, jadi kita melihat substantifnya apakah betul nggak yang dicantumkan di dalam laporan keuangan itu wajar nggak di situ. Ya, penyajiannya. Yang tadi yang 5 tadi asersi tadi ya, keberadaan dan kejadian, ya, penilaian, kewajiban, dan kewajiban, penilaian dan alokasi, ya, kemudian penyajian dan pengungkapan. 5 hal di situ. Ya, kelengkapan juga tadi ya. Itu yang dinilai itu. Ya, betul nggak di situ? Akun-akunnya dalam laporan keuangan. Sehingga nanti prosesnya seperti tadi ya, seperti proses yang audit tadi, kebalikan dari proses audit di situ. Ya, ini ya. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa nanti resiko audit ini yang bisa diminimalisir. Nah, ini tujuan auditnya. Ini tadi tujuan audit untuk menguji nih keberadaan kejadian, kelengkapan dari kewajiban, penilaian alokasi, penyajian, pengungkapan. Sehingga nanti saldo akun yang disajikan di dalam laporan keuangan itu paling tidak saldo akun yang sesungguhnya. Ya, penilaiannya wajar di situ. Kalau misalnya sekarang standar akuntansi sudah mendasarkan pada fair value ya, maka di situ harus betul-betul yang nilai yang saat ini berapa di situ. Ya. Maka di situ standar akuntansinya seperti apa? Harus disesuaikan dengan standar akuntansinya. Kemudian bukti audit. Ya, ini sih kita masuk bukti audit. Bukti audit ini terdiri dari bisa data akuntansi ya, dan semua informasi bisa dalam bentuk soft copy maupun hard copy ya. Data akuntansi misalnya jurnal, buku besar, ya, buku pembantu, buku pedoman akuntansi, memorandum catatan tidak resmi.
Informasi penguat, ya, lainnya ini misalnya dokumen cek, faktur, notulen rapat, konfirmasi, ya, informasi dari hasil wawancara dan informasi lainnya. Ini bukti audit, ya. Maka ini diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat kan gitu. Dasarnya ya ini bukti audit. Tadi prosedur auditnya kan gitu. Tadi saya belum menceritakan proses pengujian substantif ya. Proses pengujian substantif itu juga ada 5 juga ya. Yang pertama prosedur audit awal. Ya, prosedur audit awal itu yang dilakukan auditor harus melakukan ngecek saldo akun yang ada di laporan keuangan ke buku besar. Ya, kemudian melakukan review di dalam buku besar, baik itu penjumlahan, debit kredit ya, terus kemudian saldo awal ya, termasuk mutasi luar biasa itu buku besar. Kemudian melakukan apa namanya usut ke kertas kerja tahun lalu ya, untuk melihat apakah saldo awalnya betul nggak dengan saldo tahun lalu. Ya, itu prosedur audit awal. Kemudian yang prosedur audit yang kedua yaitu prosedur pengujian analitik. Ya, pengujian analitik ini untuk menilai seberapa besar ya, seberapa apa namanya posisi keuangan perusahaan. Ya, biasanya di situ mengukur rasionya. Misalnya kalau kas itu mengukur cash rasionya berapa. Jadi auditor tidak hanya memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan, juga bisa memberikan sustainability perusahaan. Kalau dia melihat pada current rasionya ternyata cukup rendah misalnya, ini bisa rekomendasi bahwa perusahaan ini nantinya mungkin tidak bisa membayar utang jangka panjang misalnya ya, jangka pendeknya tidak bisa bayar, tidak bisa sustainable. Ya itu pengujian analitik nanti dengan membandingkan dengan apa namanya industri tertentu ya, atau anggaran sebelumnya ya, yang jadi ditetapkan sebelumnya, misalnya rasionya sekian ditetapkan sudah sebelum dalam sisi perlu dilakukan seleksi. Ya, jadi yang baik ketika melakukan pengujian terhadap transaksi akun biaya itu sudah bukti ya, transaksi di situ. Kemudian yang keempat melakukan pengujian terhadap saldo akun risiko. Ya, saldo akun risiko ini betul-betul sekian. Kalau misalnya ada melakukan yang benar. Ya, kalau misalnya itu persediaan kan perlu dilakukan namanya stok opnam. Ya, dan lain-lain di situ itu yang harus, kalau misalnya piutang perlu dilakukan konfirmasi. Nah, betul nggak di sini betul piutangnya ini nggak betul di sini. Ya, itu ya, itu yang keempat yaitu pengujian terhadap saldo akumulasi. Kemudian yang kelima ini pengujian terhadap penyajian dan pengungkapan. Apakah betul sudah sesuai dengan standar belum di situ. Ya, itu 5 dalam pengujian substantif ya, pengujian substantif di dalam audit laporan keuangan di situ. Kemudian ini ya, bukti audit yang kompeten dan memadai ya. Sebenarnya auditor itu kan punya standar ya. Kalau penyusunan laporan keuangan itu diingat ya, penyusunan laporan keuangan itu standarnya yaitu standar akuntansi keuangan. Ya, penyusunan laporan keuangan itu standarnya standar akuntansi keuangan. Auditor ketika mengaudit dia juga punya standar, ini standar PSAP di situ. Sekarang kita nanti kalau teman-teman pengen lihat ya, ini saya lihatkan langsung ya. Nanti melihat secara langsung bagaimana tuh standar audit ya untuk di akuntan publik ini. Nah, ini standar audit. Nah, ini di dalam standar audit ini 2021 yang terbaru. Ini kalau kita tadi katakanlah bukti ya, tadi kan bukti yang kompeten ya, yang cukup dan kompeten itu seperti apa? Lah ini standar akuntansi nomor 500. Ya, jadi standarnya seperti apa? Kita bisa lihat di dalam ini ya. Apa namanya? Standar audit yang dikeluarkan oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ya, jadi bukti audit yang kompeten itu seperti apa ini ya? Standar auditnya kan ini.
Standar audit itu menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. Nah, yang di sini ada dikatakan bahwa auditor ini harus melakukan untuk memperoleh bukti audit itu seperti apa. Itu dijelaskan di sini. Nanti bisa download di sini ya. Buktinya seperti apa. Nah, itu nanti Anda bisa baca di sini ya kalau ini bagaimana yang terbaru itu yang apa namanya audit K audit matters ya di situ ya. Itu yang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan auditor di situ. Ini yang terbaru di situ. Nah, ini ya, peristiwa setelah tanggal neraca itu seperti apa? Sampling, bagaimana cara melakukan sampling? Ya, ini ada di sini. Nah, ini ada semua di sini. Nah, nanti Anda kalau pengen lihat ya bagaimana standar audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik ya ketika dia mengaudit standarnya ini bisa dibaca nanti standar perikatan. Ya, saya masuk ke tadi ya. Jadi bukti audit sesuai dengan SA 500 tadi ya, itu dikatakan bukti yang kompeten dan memadai, yang cukup dan lain. Cukup tidaknya bukti audit dipengaruhi oleh faktor ada tingkat materialitas dan tingkat risiko. Ya. Tingkat materialitas itu apa? Tingkat materialitas itu jumlah yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Antar satu dengan auditor yang lain itu akan berbeda. Contohnya gini ya, untuk menganalogikan materialitas itu gini. Kalau misalnya katakanlah di jalan raya yang ramai, ya. Jalan raya yang ramai, mobil, motor, truk itu, bis itu lewat berlalu lalang di situ. Kemudian kalian lewat kalian lewat di jalan itu, di situ ada uang Rp1.000, ada uang selembar Rp1.000. Ya, bagi Anda uang Rp1.000 itu karena kecil nggak akan diambil karena tidak material, ya karena kecil. Tetapi kalau ada uang mungkin 10 juta, masih ada bendelnya di situ ya, misalnya bendelnya bank BCA misalnya atau bank BPD misalnya, lewat terus kemudian kok ada uang 10 juta di jalan, 10 juta, Anda pasti mandek, pasti berhenti, ambilnya nggak? Itu analogikan sebuah tingkat materialitas. Jadi sebuah jumlah yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Ya, termasuk resikonya terlalu besar nggak di sini. Maka ketika tingkat materialitasnya besar, resikonya besar, maka perlu bukti yang cukup kuat di situ. Ya, yang lebih banyak. Ya, sehingga nanti ketika kita apa namanya memberikan opini, oh ini loh, ya karena resikonya besar, ya tingkat materialitas cukup besar, saya bukti auditnya jangan sedikit, ya harus banyak di situ. Ya, kemudian ada faktor-faktor ekonomi, ya, batasan biaya. Ya, kemudian ada ukuran dan karakteristik populasi juga. Semakin besar populasi, semakin banyak sampling, ya, maka sebenarnya bukti audit ini tidak perlu banyak juga di situ, karena kan samplingnya kan banyak, ya di situ. Ya, terus kemudian ini kompetensi bukti audit, ya, atau ini keandalan data akuntansi berhubungan langsung dengan efektivitas pengendalian intern. Faktor yang mengenai kompetensi apa? Relevansi. Ya, bukti harus berkaitan dengan tujuan audit. Sumbernya dari mana? Semakin independen narasumber maka semakin baik. Ya, jadi kalau misalnya gini, kalau Anda memperoleh sumber itu dari internal, ya, dibandingkan sumber dari eksternal, itu yang diutamakan eksternal karena itu pihak dari ketiga yang itu lebih independen. Tapi kita juga harus melihat, betul nggak? Jangan-jangan independen tadi sumbernya itu dari kompetitornya. Dilihat juga di situ, meskipun itu semakin baik ya, dilihat juga. Ya, atau semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin baik juga di situ buktinya. Hasil dari inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan dan lain-lain yang dilakukan oleh auditor sendiri. Nah, itu semakin kompeten di situ.
Nah, ketepatan waktu semakin dekat dengan tanggal neraca maka semakin tepat buktinya itu ya. Kemudian objektivitas narasumbernya dari luar perusahaan itu semakin objektif ya katakan di situ. Kemudian dasar yang memadai ya. Itu ya, maka di situ dikatakan sebagai bukti yang kompeten ya, kompeten dan cukup ya. Itu seperti itu ya. Jadi kompetensi bukti audit ini ya, kalau bukti kurang kompeten misalnya referensi secara tidak langsung, dokumen internal perusahaan ya, pengendalian intern tidak memuaskan, pengetahuan tidak langsung ya dari orang misalnya itu menurut pendapat orang ini itu kan bukan yang digali sendiri oleh auditor. Bukti bisa diterapkan pada data lain selain pada data pertanggalan neraca. Ini lebih pada subjektivitas si auditor ya. Ini kurang kompeten. Kalau kemudian faktor kompeten katanya ini yang lebih kompeten. Relevansi secara langsung, secara relevan itu. Ya. Kemudian sumbernya dari luar. Ya, pengendalian internalnya sangat memuaskan. Pengetahuannya langsung didapat langsung dari sumbernya. Bukti bisa diterapkan pada tanggal neraca dan itu lebih objektif. Ya, ini yang dikatakan bukti yang kompeten ya. Ini bukti memadai, kompeten, cukup ya. Itu bahasa dalam tadi ya di dalam standar SA 500 tadi ya. Nah, ini jenis informasi penguat, ada bukti analitis, ya, berarti perbandingan antara dua periode berjalan pada perusahaan klien. Perbandingan ini digunakan untuk inferensi mengenai kewajaran asersi laporan keuangan. Bukti dokumen misalnya mengikuti berbagai dokumen sumber baik yang dibuat oleh pihak luar maupun internal perusahaan atau konfirmasi ya, merupakan jawaban langsung tertulis dari pihak ketiga ya, untuk mengetahui atas permintaan untuk memberikan informasi yang sesuai seperti contoh misalnya konfirmasi piutang ya atau konfirmasi bank itu lebih baik di situ ya hasil kalau dijawab oleh pihak yang dikonfirmasi di situ. Ya, itu sebagai informasi jenis-jenis informasi penguat di situ. Ini contoh misalnya. Ini semakin ke atas itu semakin paling diandalkan. Kalau semakin ke bawah kurang dapat diandalkan, maka dokumen dibuat oleh pihak dari luar itu lebih diutamakan kalau dibandingkan pihak dagang. Ya, ini ya. Jadi misalnya duplikasi faktur penjualan permintaan pembeli. Cut off laporan bank konfirmasi ya ini lebih karena dari luar di sini dibandingkan dari duplikat faktur penjualan karena yang ini bisa dibuat kalau ini kan dari eksternal internal ya maka di sini semakin ke atas maka lebih diandalkan lebih kompeten dibandingkan yang di bawah kurang diandalkan di situ ya. Kemudian jenis informasi penguat misalnya pernyataan tertulis ya, pernyataan ditandai oleh orang yang bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa asersi manajemen. Berbeda dengan konfirmasi, misalnya pernyataan tertulis dapat dibuat oleh pihak intern maupun eksternal perusahaan. Pernyataan tertulis berisi informasi subjektif yang kadangkala tidak berisi informasi faktual. Atau bukti perhitungan, misalnya berasal dari perhitungan kembali yang dilakukan oleh auditor untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan klien. Contoh misalnya verifikasi jurnal, buku besar, ya, daftar pendukung, dan lain-lain. Ini nanti bisa dilakukan oleh auditor sendiri untuk meyakinkan bahwa apa yang dibuat oleh perhitungan yang dibuat oleh manajemen itu sesuai nggak di situ. Jangan-jangan nanti ada sesuatu yang dibuat-buat bisa dinaikkan ya, dinaikkan. Karena kan misalnya gini ya, perusahaan ketika diaudit itu pasti ada tujuannya. Misalnya katakanlah dia pengen pinjem bank, ya otomatis kan dia pasti bagaimana meningkatkan aset perusahaan, meningkatkan laba perusahaan kan gitu. Tetapi kalau misalnya tujuannya untuk apa namanya untuk pajak ya maka ketika dia audit maka biayanya tuh ditinggikan ya wajibannya dinaikkan ya, asetnya diturunkan labanya diturunkan sehingga labanya kecil ya pajak yang dibayar kecil ya ini auditor harus sudah bisa menghitung di situ ya sehingga nanti perlu diperhatikan antara perhitungan auditor dengan perhitungan klien ya. Kemudian bukti tertulis ya bukti tertulis ini berbagai jawaban lisan bukti lisan ya berbagai jawaban lisan atas semua pertanyaan yang diajukan pada pejabat karyawan perusahaan pihak lainnya perlu kita konfirmasi di situ
antara satu misalnya pejabat bilang seperti ini, kita konfirmasi ke karyawan seperti ini, hasilnya sama nggak di situ? Nah, ini kalau sama ya itu menunjukkan bahwa itu betul informasi. Tapi kalau beda ya perlu ditindaklanjuti di situ. Bukti fisik ini diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik atau inspeksi atas aktiva berwujud. Ya. Untuk bukti elektronik ya menyiapkan semua informasi yang dihasilkan atau diperoleh dengan peralatan elektronik yang digunakan auditor untuk merumuskan satu pendapat mengenai suatu asersi. Ya, ini bukti elektronik ya misalnya transfer ya. Nah, ini termasuk ini ya tadi yang audit forensik ini Pak Jun sudah masuk belum ini? Halo Pak Jun sudah aktif belum ini? Ya pengen apa namanya sharing dari Pak Jun atau Bu Maria ini yang sama-sama dari kepolisian atau yang mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman monggo di bisa sharing di sini. Silahkan ada yang mau sharing terkait dengan eh, bukti audit misalnya di situ. Pak Edi izin bertanya, Pak Edi. Monggo Mbak Cita. Pak, untuk pengambilan sampel, Pak, contoh kasus di konfirmasi piutang, itu baiknya berapa persen ya, Pak? Atau misalnya ada 30 daftar piutang, kita berapa persennya ya, Pak, untuk pengambilan sampling? Atau biasanya kalau saya sih tiga teratas, tiga terbawah, tiga tengah gitu, Pak. Yang baiknya seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Cita. Baik tidaknya itu lebih tergantung pada kondisi ya. Ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi, misalnya tingkat materialitas, tingkat resiko ya. Sehingga nanti sampling yang kita butuhkan berapa. Jadi ini berdasarkan pengalaman auditor. Kadangkala kalau memang pengalaman Mbak Juwita ketika melakukan audit ya, kaitannya dengan konfirmasi utang tadi ada ini misalnya debitur yang misalnya jumlahnya 30. Ya, 30 ternyata ini kalau kita melihat pada sebelumnya, pengalaman sebelumnya, kalau saya melihatnya apa namanya 1% ya, 1% dari jumlah jumlah piutangnya misalnya katakanlah. Nah, atau 3% dari ini itu kan berdasarkan pengalaman. Ya, kalau auditor sudah melihat katakanlah tingkat materialnya sekian, risikonya sekian, saya menetapkan biasanya sekian, ya cukup itu aja. Jadi ini lebih banyak pada subjektivitas auditor, ya, sehingga nanti auditor bagaimana memberi untuk memperoleh bukti yang cukup ya, kompeten tadi yang katakan cukup kompeten tadi di situ dan memadai, itu bisa memberikan apa pertimbangan untuk menyatakan pendapat. Ya, jadi kalau misalnya saat ini katakanlah bukti misalnya tingkat materialisnya cukup rendah, resikonya rendah ya. Kalau saya menggunakan 1% cukup, ya itu boleh. Tapi kalau ketika kita menemukan tingkat materialisnya tinggi, resikonya cukup tinggi, saya pakai 1% itu sangat berisiko. Ya, atau sangat berisiko sehingga nanti saya hanya menyatakan pendapat ini bagaimana kalau 1% karena kondisinya sudah berbeda. Ya, sehingga berbeda sehingga nanti auditor pertimbangannya juga beda di situ. Untuk menyatakan pendapat itu kan dia punya perlu bukti. Ya, sehingga nanti ketika dia menyatakan pendapat itu ada dasarnya. Oh ini loh saya menggunakan ini. Ya, ini kemungkinan kalau kemarin yang tidak dapat ditagih konfirmasi piutangnya itu katakanlah 1% ya dari seluruh total piutang misalnya. Itu kalau misalnya apa namanya terus kemudian kita hitung ini ya. Terus kemudian setelah kita konfirmasi ternyata lebih dari 1%. Ya, itu kan jadi pertimbangan juga nanti di situ. Ya, sehingga auditor ketika menyatakan pendapat, yang penting tadi bukti kompeten, cukup, memadai. Ya, semakin itu bukti dari eksternal semakin kompeten, semakin relevan. Kalau dari internal semakin apa namanya, semakin tidak relevan, semakin tidak manis, semakin tidak kompeten di situ. Seperti itu Mbak Juwita ya. Jadi eh, subjektivitas dari auditor ya. Dari auditor ini sangat dipertimbangkan juga di situ pengalamannya. Seperti itu Mbak Cita. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin yang lain punya pengalaman
ini siapa tadi Mbak Mbak Dian. Ya, Dian kalian di inspektorat gimana?